Tujuan yang paling tinggi bagi pendidik dan pelajar muslim adalah mendirikan agama Allah di atas muka bumi ini dan bekerja dengan ikhlas baginya semata. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi inilah sebenarnya tujuan juga Allah menciptakan manusia ke muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia turun ke muka bumi tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya tujuan semua manusia ya ke muka bumi diciptakan itu hanyalah untuk beribadah ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus bisa menjadikan segala aktivitas kita ya, segala aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu menjadi bernilai di hadapan Allah karena memang tujuan itu hidup kita gitu kan. Jadi ketika kita bangun tidur itu jadi nilai ibadah. Ketika kita pergi ke kamar mandi jadi ibadah. Ketika kita berangkat dari rumah untuk bekerja ataupun untuk menuntut ilmu itu jadi ibadah. Selama di tempat bekerja ataupun tempat menuntut ilmu itu jadi ibadah. Sampai tidur sekalipun itu pun bisa bernilai ibadah. Jadi 24 jam ya waktu kita dalam seharian itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah karena itulah memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi artinya segala aktivitas kita yang ada yang kita lakukan ya dari mulai bangun sampai tidur itu harus bernilai ibadah. Jadi jikalau ada satu aktivitas saja gitu kan yang tidak bernilai ibadah, maka itu keluar kita dari tujuan utama Allah ciptakan manusia ya. Makan, minum itu juga suatu aktivitas yang sering kita lakukan ataupun rutinitas kita yang kita lakukan setiap hari. Maka makan minum kita harus jadi ibadah ya. Semuanya harus jadi ibadah ya. Begitupun dengan tujuan ya para pendidik maupun para pelajar ya. Itu harus semata-mata ikhlas karena Allah ya. Tujuannya ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tujuan pendidik ya, tujuan pelajar itu hanya sekedar mencari keutamaan dunia gitu kan. Jadi coba diluruskan. Jadi awal pertama kali gitu kan seorang pendidik ataupun seorang pelajar ya itu adalah mengikhlaskan hati, mengikhlaskan niat ya. Semata-mata ikhlaskan semuanya karena Allah ya. Jadi ketika seorang pendidik ataupun guru ya, dia semata-mata ikhlas karena Allah mengajar, ingin mencari keridhaan Allah ya. Maka itu ditandai itu kan dengan diawali gitu kan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua itu kan berdoa sebelum mengajar gitu kan, lalu melakukan segala aktivitasnya selalu di jalan yang Allah ridhoi ya. Begitupun dengan para pelajar gitu kan, ketika para pelajar itu kan niat yang benar sebelum berangkat dari rumah dan ikhlas karena Allah gitu kan, niat ingin mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya. Lalu dia berangkat dari rumah itu kan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka semenjak dia melangkahkan kaki dia berangkat mencari ilmu, maka semenjak itu pula dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadah, nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu hadis ketika seorang itu berangkat dari rumah, pergi ke rumah dengan membaca doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka Allah akan cukupkan, Allah akan jaga, Allah akan lindungi dia ya. Jadi itulah keutamaan gitu kan orang-orang yang ikhlas karena Allah, berdoa sebelum dia berangkat. Jadi setidaknya ada 3 gitu kan, ada 3 syarat seorang melakukan aktivitasnya itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah ikhlas karena Allah. Sebelum belajar ada ikhlas, niat karena Allah, lalu berdoa sebelum berangkat. Lalu selama dia melakukan aktivitas itu dia dijaga tingkah laku, perilakunya, akhlaknya. Dan semata-mata melakukan hal-hal yang Allah ridhoi gitu. Selama di kelas gitu kan, dia menjaga sikapnya, menjaga perilakunya agar sikap dia, perilaku dia, akhlak dia selalu Allah ridhoi ya. Lalu jadi itu syaratnya, yang pertama adalah niat, yang kedua berdoa sebelum melakukan aktivitas. Lalu lakukan segala aktivitas itu selalu di jalan yang Allah ridhoi. Jadi misalkan seperti makan ya, gimana supaya makan kita
bernilai ibadah di hadapan Allah, setidaknya niat diawali sebelum makan, niat karena Allah makan ini dalam rangka mengisi jasmani, dalam rangka agar kuat beribadah kepada Allah, agar kuat dalam mencari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Lalu setelah niat, berdoa kepada Allah sebelum makan, minimal bismillah gitu kan. Untuk minimal dengan doa-doa yang Allah ajar, yang Rasulullah ajarkan gitu kan. Lalu dalam melakukan aktivitas makan itu kita melakukan makan sesuai apa yang Allah ridhoi gitu kan, makan dengan tangan kanan gitu kan, tidak melakukan keburukan, tidak ngomongin orang dan lain-lain. Nah, itu makan kita pasti dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas lain. Ya, dalam hal ini aktivitas belajar kita, aktivitas menuntut ilmu kita, jangan sampai gitu kan kita mencari ilmu selama ini hanya sekedar mencari kutaman dunia gitu kan, hanya sekedar mencari ijazah, hanya sekedar mencari kecerdasan, kesuksesan masa depan gitu kan. Itu tidak salah gitu kan. Tapi harus diperhatikan adalah kita harus pula gitu kan mengikhlaskan niat karena Allah. Jadi jika semua sekedar mencari hal-hal keduniaan tersebut, maka itu orang-orang kafir gitu kan, orang yang tidak beriman pun sama gitu kan. Jadi bedanya kita muslim dengan orang yang tidak beriman itu kita niat karena Allah. Jadi segala aktivitas kita belajar, kita lelah, kita capek, kita dalam mencari ilmu, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak sia-sia ketika kita mendapat kebaikan di dunia, kita mendapatkan kecerdasan, kita mendapatkan ijazah, juga kita mendapat nilai pahala di hadapan Allah, kita mendapat keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah awal yang harus kita perhatikan, yaitu niat. Niat harus diperbaiki, niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan yang mulia ini tidak akan mungkin itu kan terwujud kecuali melalui tangan seorang pendidik yang religius, berakhlak dan layaknya menjadi teladan. Juga melalui pelajar yang religius ya. Ya, ternyata ini diawali dari seorang pendidik yang memang memiliki akhlak yang baik itu kan, memiliki suatu akhlak yang baik, akhlak yang religius, itu kan memiliki teladan yang baik, maka itu akan dicontoh oleh siswa-siswanya gitu kan. Siswanya akan mencontoh apa yang dia lihat gitu kan. Ini diawali dari contoh yang baik daripada seorang pendidik itu gitu kan. Nah, itulah pengantar di buku ini gitu kan, pengantar buku ini ditulis oleh seorang penulis ya. Jadi inilah isi yang ada di dalam buku ini ya. Bisa kita lihat gitu kan. Baik, pada bagian pertama ini kita akan disuguhkan pada suatu ayat, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Ini adalah surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang pertama kali turun. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat pertama yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali turun, ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu mengenai ilmu pengetahuan, yaitu perintah Allah yang wahyunya diturunkan dengan wasilah perantara malaikat Jibril. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan gitu kan. Iqra gitu kan. Ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad baca, Nabi Muhammad baca dulu. Nabi Muhammad jawab, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali Nabi Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad Iqra sampai 3 kali gitu kan. Tetap gitu kan Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu pada saat ketiga kalinya gitu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, coba Muhammad baca gitu kan. Baca, jangan coba kamu baca gitu. Jangan lantaran kamu tidak bisa baca gitu kan. Tapi coba baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi coba ikhlaskan niatmu kan, coba baca gitu kan.
dengan menyebut nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka ketika Nabi Muhammad membaca ikhlas karena Allah, membaca dengan menyebut nama Allah, maka seketika itu Nabi Muhammad saking begitu mudahnya gitu kan mengucapkan kembali wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril, saking cepatnya gitu kan Nabi Muhammad mengulang apa yang diwahyukan Jibril kepada Nabi Muhammad, maka turunlah surat kan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Hai Muhammad, jangan cepat-cepat kau membaca ayat itu, pahami dulu.